Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Haris dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang seputar pengawasan dalam manajemen. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Musdalifah, yang kedua ada Dija, yang ketiga ada Fatia, dan terakhir ada Mariani. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, dalam video ini kami akan membahas seputar pengawasan dalam manajemen. Maka dari itu, silakan simak video kami dengan baik. Dalam manajemen, pengawasan ialah suatu kegiatan mencocokkan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pengawasan dalam manajemen. Pengawasan berperan penting dalam suatu organisasi dan perusahaan, apalagi jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalamnya. Pengawasan menjadi kunci di balik berhasilnya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pengawasan ini dibuat agar sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi bisa dihindari. Pengawasan menjadi tekanan sendiri bagi karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai perintah tanpa ada niat melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Terdapat 3 jenis pengawasan dalam manajemen, yaitu yang pertama, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan, sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Yang kedua, ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Dan yang terakhir itu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat di mana sebuah kegiatan dilaksanakan. Sementara pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Adapun objek pengawasan dalam manajemen, yang pertama tentang kualitas dan kuantitas barang, yang kedua keuangan, ketiga objek yang sifatnya strategis, keempat pelaksanaan program di lapangan, dan yang kelima pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, pengawasan berfungsi mengevaluasi target dan pencapaian apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, pengawasan bisa membantu perusahaan mengambil keputusan dan koreksi terhadap penyimpanan. Yang ketiga, pengawasan berfungsi meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, pengawasan berfungsi mendidik level manajemen agar mereka menjalankan tugas sesuai prosedur. Yang kelima, pengawasan berfungsi mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian karyawan yang bisa merugikan perusahaan. Manfaat pengawasan dalam manajemen. Pertama, sebagai media perubahan. Pengawasan bisa membuat perusahaan lebih peka pada perubahan dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan akan siap bersaing dengan produk baru, persaingan yang lebih ketat, peraturan baru lapangan, dan lain sebagainya. Kedua, kompleksitas perusahaan. Pengawasan membuat perusahaan menjadi semakin kompleks, apalagi ketika organisasi berkembang menjadi lebih besar setiap tahunnya. Perusahaan akan semakin banyak bergantung pada pihak ketiga demi memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, mengantisipasi kesalahan. Pengawasan yang baik diperlukan agar perusahaan tidak harus menghadapi banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi di kemudian hari. Dengan adanya pengawasan, potensi terjadinya kesalahan akan mudah terlacak dan perusahaan bisa mengatasinya lebih dini sebelum masalah meledak.